Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang indah ini. Biar hari yang Kau tambahkan kepada kami satu hari ini boleh berkenan kepada Tuhan dan kami persembahkan kepada Tuhan. Biar menjadi hari yang berkualitas Tuhan, boleh berkenan kepada Tuhan. Dan segenap hidup kami Tuhan, boleh kami persembahkan kepada Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami, menyucikan, menguduskan setiap kami, supaya setiap kami Tuhan boleh dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, supaya hidup kami boleh di jalan Tuhan. Dalam segala kesesakan kami, masalah persoalan kami hadapi, kami yakin dengan iman kami bahwa Tuhan akan tolong kami, dan itu janji-Mu setia dan ya dan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Saudara, kalau kita tahu apa yang seharusnya kita kerjakan, kalau kita bekerja dan kita mengundang Tuhan di dalamnya, kita tahu pasti apapun yang kita kerjakan Tuhan akan pimpin dan Tuhan akan tuntun. Dan Tuhan itu paling senang saudara untuk menuntun, bekerja sama, memimpin anak-anaknya yang mau mengandalkan dan mencari Tuhan. Tentunya jalannya juga harus jalan kebenaran. Saya bacakan satu firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara, kita tahu rencana Allah itu pasti ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Sama seperti Yosua yang diberitahu oleh Tuhan, jangan kau menyimpang ke kiri atau ke kanan, supaya usahamu, perjalananmu berhasil. Maka Yeriko pun runtuh, matahari pun berhenti, karena Yosua tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, tetapi lurus. Apapun masalah, setebal apapun persoalan kita, sekokoh apapun saudara persoalan kita, masalah kita, seberat apapun yang kita pergumulkan, yakinlah akan hancur dalam hitungan hari, dalam hitungan waktu, ketika kita berjalan dengan iman sebagaimana Yosua berjalan dengan iman mengelilingi tembok Yeriko itu. Perjalanan iman dengan iman atas perintah Tuhan, atas izin Tuhan, kita yakin saudara bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena Allah itu bekerja. Sebab itu dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Apa yang dilakukan Yosua ketika dia berperang, maka dia berkata, hai matahari berhenti. Ternyata Tuhan mendengarkan doa seorang manusia sehingga matahari berhenti, karena Tuhan turut bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita takutkan di dalam dunia ini? Jangan lagi kita mengandalkan manusia, sesama manusia, seorang pemimpin pendeta seperti saya mengajar ke jemaat, jangan terlalu banyak konseling kepada saya. Jangan terlalu banyak saudara minta nasihat atau minta didoakan. Tetapi kami akan berdoa untuk semua jemaat. Kalau engkau nggak kuat, kita akan doakan. Tetapi belajarlah untuk mandiri bersama dengan Tuhan. Ada Roh Kudus dalam hidupmu. Saya bukan menolak pelayanan itu, tetapi saya ingin supaya saudara tidak mencari manusia. Supaya saudara betul-betul mencari dan menyadari ada Allah di samping saudara. Ketika saudara mulai mencari manusia dan pendeta siap setiap saat untuk membantu, maka saudara, imanmu kepada pendeta itu, engkau akan lama-lama lupa bahwa ada Roh Kudus, ada Tuhan, yang Tuhan dan Roh Kudusnya dari pendeta itu, yang membuat pendeta itu hebat, Roh itu sendiri. Sebab itu hari ini bukan berarti kita tidak boleh ke pendeta, silakan, tetapi belajar mandiri dengan Tuhan, rasakan kasih kuasa Tuhan, yakinlah dan taulah bahwa Allah turut bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Kalau saudara mau hasilnya baik, yakinlah saudara, kalau mau hasilnya baik bersama dengan Tuhan. Kalau tanpa Tuhan kita menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Sebab itu dikatakan mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, saudara, yaitu yang terpanggil. Apakah saudara terpanggil? Saya yakin kita terpanggil menjadi orang percaya. Nah, tinggal apakah kita sudah masuk rencana Allah? Sudah masuk. Tetapi apakah terus-menerus terbukti bagaimana kita mau mendengarkan khotbah ini, kita mau berdoa, kita mau beribadah, kita mau menyimpan firman ini, berarti saudara sudah masuk rencana Allah. Hanya langkah demi langkah terus masuk sampai ke ruang Maha Kudus.
Jangan berhenti di pelataran. Artinya apa pelataran? Jadi cuma hanya mencari kesembuhan, mencari mujizat, mencari ibadah, puji-pujian di gereja, saudara, mencari teman, mencari kesenangan, bukan mencari Tuhan. Itu kanak-kanak. Tetapi orang dewasa, saudara, dia tidak mencari hiburan, dia tidak mencari perhatian dari orang lain, dia tidak minta saudara cari-cari rekan dagang atau sesuatu menguntungkan, tetapi dia cari sumbernya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dia betul-betul di gereja, ketika berdoa, membaca firman, merenungkan hatinya kepada Tuhan. Sebab itu saudara, mari menjadi dewasa. Kapan lagi saudara kita akan meraih kemenangan jika bukan sekarang saatnya? Sebab itu jangan tunda-tunda lagi. Ingatlah, Allah sedang mengetok pintu hati kita. Barang siapa mendengar dan membukakan pintu hatinya, maka Allah akan masuk, Tuhan akan masuk, dan akan makan bersama-sama dengan dia dengan Tuhan. Dan kalau kita tahu apa ketika Tuhan makan bersama-sama dengan dia, musuh-musuh pun akan lenyap. Seperti yang dikatakan oleh Raja Daud, bahwa Tuhan menghidangkan makanan di depan para lawanku. Ketika ada masalah, Tuhan menghibur. Ketika ada masalah, Tuhan menguatkan. Ketika ada ancaman, Tuhan membentengi. Tuhan memberi kekuatan. Saudara, itulah supaya iman kita semakin kuat. Supaya apa yang tidak kita lihat, melalui iman kita bisa merasakan dan melihat. Sebab itu saudara, belajar hari ini menyadari Tuhan disebut Immanuel. Artinya Allah beserta dengan kita. Kalau Allah beserta dengan kita, ayo jangan dibuat Tuhan tidur. Seperti di perahu itu, murid-murid bersama dengan Tuhan tapi tidur. Tuhan diizinkan tidur. Ketika ada taufan, baru mereka menjerit, Tuhan tolong. Maka Tuhan pun bangkit walaupun tidak marah saudara. Dia menghardik taufan itu. Dan kemudian taufan itu berhenti, ombak itu reda, baru Tuhan berkata, mengapa kamu kurang percaya? Artinya saudara kurang percaya itu, bahwa sejak awal itu kita harus membawa Tuhan. Dan jangan saudara membiarkan Tuhan sendiri, tetapi Immanuel, Allah beserta. Sama seperti saudara pergi kemanapun juga, saudara melangkahkan kaki kemanapun juga, kaki saudara dua ini akan berjalan beriringan. Yang satu di belakang, satu di depan. Tapi kemudian yang di belakang akan maju ke depan, yang di depan menjadi belakang. Terus berulang-ulang. Sebab itu jangan pernah meninggalkan langkah Tuhan saudara. Biar kita ada di belakang Tuhan, dan Tuhan akan menuntun kita, membawa kita di masa depan yang penuh dengan kemenangan. Haleluya. Mari saudara, jika saudara dalam punya pergumulan, masalah persoalan tantangan, dekapkan kedua tangan di dadamu. Baik karir, studi, keuangan, keluarga, perjodohan, apa saja, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Yakinlah, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan ketika engkau sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Yakinlah nama Yesus di atas segala nama. Dan sumber mujizat itu ada dalam dirimu. Tuhan melalui imanmu dia bekerja. Sebab itu jangan lagi beriman kepada seseorang. Walaupun kepada seorang pendeta seperti saya. Bukan salah saudara, tapi lambat laun akan saudara memalingkan muka. Sehingga saudara mengidolakan seseorang, mentuhankan seseorang. Sehingga hati saudara bukan kepada Tuhan. Tuhan sendiri berkata, imanmu menyembuhkan, menyelamatkan engkau. Haleluya. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Dan dekapkan tanganmu di bagian sakit. Dalam nama Yesus menjadi sembuh, menjadi pulih, menjadi kuat. Dalam nama Yesus, biar engkau diberkati, biar engkau dituntun, dipimpin langkah kakimu, supaya engkau mencapai kepada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.